Padahal ilmu ini yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian poin yang keempat. Agar kita mengetahui mana syariat Islam yang murni dan mana yang kotoran-kotoran dalam Islam. Di antara pentingnya kita belajar ilmu agama Islam ini agar kita tahu mana ajaran yang murni dan mana yang kotoran-kotoran. Kayak tadi, sungai. Ya. Kalau kita tidak mau mengkaji ilmu agama Islam ini sudah ternyata selama ini yang kita tahu itu yang kotor. Karena nggak pernah mau belajar. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena agama Islam itu sempurna. Syariat Islam itu sejak turun surat, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, ya, dalam surat Al-Ma'idah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Surat apa? Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawm, yawm artinya yawm itu hari. Dan pada hari tersebut, hari ini, hari waktu turunnya ayat ini. Turun ayat tadi, surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Itu turun akhir sebelum Rasul wafat. Ayat tadi turun sebelum Rasul wafat. Karena turunnya setelah Rasul pulang dari haji wada. Apa haji wada? Haji perpisahan. Terakhir setelah itu Rasul wafat. Ayat ini turun. Apa bunyinya pada hari ini? Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah cukupkan nikmat atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah menyebutkan dalam ayat yang terakhir turun sudah disempurnakan. Agama Islam ini sempurna. Sesuatu yang sempurna. Maka tidak butuh yang namanya tambahan-tambahan. Betul jemaah. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, sempurna. Kira-kira kalau penciptaan manusia ini yang sempurna ditambah atau dikurangi, jadi bagus enggak? Enggak bagus. Sempurnanya penciptaan manusia yang matanya dua, begini. Ada kanan, ada kiri. Ini ada tambahan yang matanya satu di sini. Ini jadi sempurna enggak ini? Ya enggak, matanya jadi tiga di sini. Ya, naudzubillah ya kalau mata tiga. Ya, naudzubillah ya. Atau misalnya hidung misalnya. Ya. Hidungnya apa? Lubangnya dua, ini satu lagi di sini, naudzubillah. Ini bukan sempurna sudah, kenapa ada tambahan? Atau yang matanya apa? Matanya dua, ini satu. Ada pengurangan. Begitu pula dalam agama Islam. Maka agama Islam ini sudah sempurna. Nah, tambahan-tambahan itulah yang dimaksud kotoran-kotoran di dalam Islam. Dan kita tidak mengetahui mana yang kotor, mana yang bersih kalau nggak belajar. Ya. Kita tidak tahu mana yang bersih, yang murni, dan mana yang kotor kalau kita nggak belajar.
Akhirnya sampai tua, mungkin sampai meninggal dunia, dia taunya yang kotor. Ternyata rugi di akhirat. Kenapa? Karena urusannya sekali lagi untuk syariat Islam ini bukan hanya di dunia. Tetapi urusan agama Islam ini, syariat Islam ini akan dibawa ke 3 tempat. Pertama, di dunia. Kedua, alam kubur. Yang ketiga, di akhirat nanti. Sehingga jangan sampai Jangan sampai kita itu ya tidak perhatian. Mana yang kotor, mana yang asli. Ya. Kalau kita tidak mengkaji ilmu syariat Islam, bisa rugi. Ya. Masalahnya syariat Islam ini akan dibawa sampai hari kiamat nanti. Ya. Jangan ngasal. Jenengan ajalah yang beli Yang beli buah. Hati-hati enggak? Hati-hati enggak, Bu? Hati-hati, apalagi ibu-ibu mau beli jeruk, dilihat dulu warnanya, oh iya sudah kuning. Jenengan langsung beli, Bu? Ya enggak, dipegang dulu, dipencet, oh iya udah empuk ini. Langsung beli? Enggak. Mungkin dicium dulu, oh iya udah wangi. Langsung beli? Enggak. Mungkin tanya dulu, Mas, ini rasanya manis enggak? Loh, manis-manis, Bu. Coba ya, dicicipin juga. Kenapa sampai seperti itu dalam urusan jeruk? Biar enggak rugi. Jangan pengen beli mobil, ya, karena enggak tahu mesin, ngajak teman. Kamu kan kerjanya di bengkel, kamu tahu masalah mesin. Iya, ayo ikut saya mau beli mobil, khawatir tertipu. Kamu kan tahu mesin mana yang bagus, mana yang kurang, mana yang sudah pencapaian ya capainya sudah lama. Siap. Kenapa dia sampai ngajak temannya biar Biar bimbing, biar enggak ketipu. Begitu pula tadi orang yang mau beli jeruk biar enggak ketipu. Lah itu cuman masalah mesin, masalah jeruk. Ibaratkan kalau seandainya tertipu pun jeruk sudah tinggal enggak usah dimakan, selesai. Adapun kalau mesin kalau memang tertipu sudah dia enggak gunakan. Nah sekarang kalau agama Islam ini tertipu dengan kotoran-kotoran tadi, rugi enggak jemaah? Rugi. Yang dia kira membawa pahala yang banyak ternyata di hari kiamat enggak bawa apa-apa. Ya. Maka rugi jemaah. Maka dengan kita mengkaji ilmu agama Islam adalah agar kita tidak rugi. Kita tahu mana yang murni ajaran Islam dan mana yang kotoran-kotoran. Dan ini tidak bisa ditempuh kecuali dengan kita mau menuntut ilmu agama. Yang kelima, yang terakhir. Pentingnya kita belajar agama Islam agar kita mengamalkannya. Agar kita mengamalkan agama Islam ini, mengamalkan syariat Islam ini. Jadi agama Islam ini bukan hanya sekedar wawasan. Jadi salah kalau jenengan datang ke tempat ini cuman pengen tahu wawasan Islam, itu salah. Tetapi datangnya kita dari rumah ke tempat ini untuk menimba ilmu, untuk mengetahui ilmu agama dan agar kita bisa mengamalkannya. Bukan banyak-banyakan yang dihafal. Bukan banyak-banyakan ngajinya, tetapi juga yang lebih penting pula mengamalkan ilmunya. Ya, semakin lama ngaji, belajar akidah semakin baik sama orang. Yang istri ngajinya rajin, semakin taat ke suami, begitu. Ya, jangan pulang-pulang suaminya ya pulang kerja capek-capek, Bu, buatin teh manis, Bu. Buat sendiri sih Pak, jenengan kan sudah gede kan. Ya tahu sudah gede, tapi kan bentuk amal taat itu adalah dari ilmu. Kenapa? Bukan hanya ngajinya, tetapi mengamalkannya. Yang istri minta suami, Mas aku kok pengen makan daging kambing je Mas. Nanti ya sabar, sebulan lagi Idul Adha. Ya tahu Idul Adha, paling dapat dari masjid.
Ya. Jadi apa? Ilmu ini untuk diamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Asr Allah berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Allah menyebutkan sesungguhnya manusia itu rugi. Mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, apapun profesinya rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Apa itu beriman? Mau belajar ilmu. Setelah belajar ilmu, beriman, wa amilu sholihat, dan kemudian dia beramal, mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita tidak apa? Ya, menjadikan kita lupa untuk mengamalkan agama ini. Kenapa? Karena ini adalah sebagai kunci kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah sebagai mukadimah kita di dalam pembahasan yang insyaallah ta'ala kita akan sampaikan, yaitu pembahasan kesempurnaan dan keagungan agama Islam, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad ya, At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan kita akan sampaikan dengan rinci dari bab per bab sampai menjadikan kita kuat di dalam iman, kuat di dalam ilmu, dan kuat di dalam mengamalkan, dan semoga menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab silakan, atau yang mau sharing dengan pembahasan yang kita sampaikan. Silakan ya, kita masih dalam ya muqaddimah ya, masih dalam pembukaan ya, untuk ya kedepannya kita akan bahas ya kitab tersebut insyaallah taala. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis Bu. Ya, karena saya lebih senang kalau pertanyaan itu ditulis. Kalau saya bisa jawab, jawab, kalau enggak saya lewatin, gitu kan. Karena akan nulis kan gampang, kalau enggak bisa lewatin. Silakan. Atau bapak-bapak di sini kalau ada yang mau bertanya silakan Pak. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau anak memilih beragama ateis? Apakah orang tua harus berbuat apa? Pertama, kalau dia seorang orang tuanya adalah seorang muslim, maka yang pertama adalah kewajibannya untuk mendidik anaknya. Kewajiban orang tua mendidik anak. Karena kewajiban orang tua itu bukan hanya sekedar ngasih makan, ngasih minum. Burung juga bisa. Tetapi kewajiban seorang muslim untuk keluarganya mendidik. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu penanggung jawab untuk keluarga, nanti di hari kiamat akan ditanya. Ini yang pertama. Kemudian setelah dia mendidik, mengajarkan anaknya, ternyata anaknya memilih ya keyakinan seperti keyakinan ateis. Terus harus bagaimana? Maka tadi ketika orang tua sudah mengajarkan ilmu, sudah mendidik, tetapi anaknya memilih seperti itu, maka apa? Maka ya tidak ada dosa bagi orang tuanya. Tidak ada dosa. Bukankah anaknya Nabi Nuh juga kafir? Nabi Nuh yang hidup selama 950 tahun lamanya. Nabi Nuh itu ndakwain keluarganya itu lama, karena umat terdahulu lebih panjang umurnya, 950 tahun. Itu ngajak anaknya untuk beriman sulit. Itu Nabi Nuh. Ya.
laila wa naharo, siang malam disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ya mengajarkan kepada keluarganya itu, pengajian kepada keluarganya siang malam. Enggak cuman setiap Selasa sore doang, enggak. Setiap apa? Setiap hari jemaah. Tetapi apa? Apa yang didapat oleh orang tuanya itu Nabi Nuh? Enggak mau anaknya. Sampai ketika hujan telah turun lebat dan akan banjir, akan datang banjir bandang. Ya, Nabi Nuh masih ngajak anaknya. Ya. Irkab ma'ana walatakum ma'al kafirin, kata Allah. Wahai anakku ya bunayya, dipanggil dengan ya bunayya. Jadi ada manggil anak itu ada ya ibni, ya waladi, ya bunayya. Itu maknanya sama, wahai anakku. Tetapi kalau disebut dengan ya bunayya, itu bentuk orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Walaupun artinya sama. Nabi Nuh memanggil ya bunayya, sayang bapak ini kepada anaknya. Irkab ma'ana, cepat beriman engkau, kemudian ikut bapak, akan datang banjir besar. Ya. Apa kata anaknya? Ya. Dia mengatakan, nanti kalau apa? Kalau sudah datang banjir besar, saya mau naik bukit pak. Ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatkan saya dari air banjir pak. Maaf, begitu anaknya. Akhirnya kapal pun terus berjalan. Nabi Nuh memandangi anaknya, istrinya, ya, dengan menangis jemaah. Ya, ternyata memang mereka Allah tidak berikan hidayah. Maka berdoa. Maka orang tuanya ketika melihat anaknya demikian, maka doakan. Dan terus berbuat baik kepada anaknya dan doakan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan hidayah. Banyak doakan untuk anak-anaknya, kemudian apa? Terus berbuat baik. Ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian bagaimana dengan teman yang baru? Oh, ini baru apa ini kok bahasanya? Siapa nih yang nanya? Baru apa ini? Baru masuk ya, maksudnya mungkin masuk Islam. Oh ya, baru masuk Islam, baru Muslim, ya mu'alaf gitu ya. Ya sebenarnya mu'alaf itu ya untuk orang-orang yang aslinya belum masuk Islam, dia ada ketertarikan. Kalau jenengan sudah masuk Islam ya sudah nggak ada mu'alaf lagi, sama seorang Muslim kan begitu. Ya, saya mu'alaf sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Enggak ada gitu. Ya udah jadi seorang Muslim, jadi enggak ada mu'alaf lagi. Nanti para sahabat juga mu'alaf semuanya. Para sahabat kan mereka dulunya apa musyrikin semuanya. Kemudian apa masuk Islam, ya sudah enggak ada. Abu Bakar mu'alaf itu enggak ada. Sudah jadi seorang Muslim, begitu. Namun diajak kajian atau berkomunitas tidak mau. Bagaimana dengan seorang teman yang baru masuk Islam namun diajak kajian atau berkomunitas tidak mau? Ada alasannya, ya sudah, yang penting kita sudah mengajak. Yang penting kita sudah mengajak, ya kita nggak usah terlalu berat. Yang penting kita sudah dengan cara yang baik ngajak teman kita. Kenapa? Kita nggak dosa dengan dia yang enggak mau beriman atau dia yang enggak mau ngaji. Tetapi kita berdosa kalau kita enggak mau ngaji. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim, Allah sebutkan sendiri dulu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dari api neraka, dirimu sendiri. Wa ahlikum naro, kemudian ajak keluargamu, jagalah keluargamu dari api neraka itu. Adapun teman ya sudah, yang penting kita sudah ngajak dengan cara yang baik, ya. Kalau belum mau ya gimana lagi, ya. Atau mungkin kita cara ngajaknya itu belum cara yang hikmah. Ya barangkali kita ngajaknya itu masih dengan cara yang kurang tepat,
Ya, misalnya gimana? Misalnya contohnya, yo ngaji, kalau nggak ngaji nanti jenengan bisa masuk neraka loh. Ya mungkin orang kan, ini saya calon neraka nanti nggak mau ngaji. Ya mungkin dengan cara-cara yang baik. Bagaimana caranya? Pertama diantaranya ya kita bisa dengan tanam jasa. Ya kali-kali kita traktir dulu, kasih apa makanan, dia butuh apa kita bantu. Ini kan dia sudah nggak enak sama kita, sudah punya apa? Ya jasa. Maka kalau kita ngajak dia nggak enak, karena sering dibantu, sering dikasih makanan, misalnya diajak, Bu, besok ikut ya, ikut kemana? Ikut pengajian, karena kemana habis ditraktir nggak enak. Mau nolak yang nggak enak kan? Karena fitrahnya manusia itu seperti itu. Iyalah nanti saya ikut. Nah begitu. Itu diantara caranya. Dan ini pernah Rasul mempraktekkan jemaah. Rasul pernah mempraktekkan. Ada seorang yang datang ke rumah. Ya. Kemudian, bukan, ada Sofwan bin Umayyah. Ya, pernah kita sebutkan di sini juga. Ya, yang bernama Sofwan bin Umayyah. Ini dedengkot musyrikin. Dedengkot musyrikin Quraisy. Dia pernah ngomong begini, kalau seandainya seluruh penduduk bumi itu masuk Islam, kecuali satu orang, itu saya, katanya dia. Saking jengkelnya ke Rasul itu. Ternyata sama Rasul itu apa? Bukan malah dibenci, malah dijauh, enggak. Dapat ghanimah dikasih 100 onta, dikasih 100 onta lagi, dikasih 300 onta. Akhirnya dia masuk Islam, dia mah senang, gak enak dia. Suruh masuk Islam begitu. Ini diantara juga Rasul demikian di dalam metode dalam berdakwah, ajak dengan cara yang baik. Adapun kalau tidak mau, ya tadi, ya kita tidak menanggung dosanya. Tetapi tentunya kita mengajak dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang hikmah. Ya. Nah, ini jamaah, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Iya. Oh ya. Iya. Gimana tentang surat-surat yang lain setelah surat Al-Maidah tadi gitu ya Pak? Adapun seperti surat An-Nas itu turun di Mekah. Kalau surat Al-Maidah tadi turun di Madinah. Sehingga ayat-ayat itu sudah duluan turun. Nah ini yang terakhir gitu maknanya. Ya, ayat ini adalah yang terakhir. Adapun surat-surat yang lain sudah duluan. Sudah banyak yang menghafal para sahabat, sudah ditulis di pelepah kurma, ada yang di kulit, sudah ditulis, sudah dikumpulkan. Dan ini yang terakhir. Jadi ya ayat diantara ayat yang terakhir turun diantaranya ini ya surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang Allah telah mengatakan yaitu berfirman al-yauma akmaltu lakum dinakum sebagai penutup bahwa agama Islam sudah sempurna. Ya, kenapa? Selama 23 tahun ayat turun sedikit demi sedikit sampailah 23 tahun sempurna. Begitu juga dengan syariatnya. Adapun surat-surat yang lain ya pertama ya kalau dia ya banyak surat-surat yang pendek itu banyak turun di Mekah sebelum Rasul hijrah. Adapun surat-surat yang lain sudah turun duluan. Turun duluan karena ini kan turun tahun ke-9. Tahun ke-9 ya selepas atau disebut tahun ke-10 setelah Rasul pulang dari haji wada, haji terakhir. Karena setelah Rasul haji ini Rasul wafat dan ini turun ketika pulang dari haji wada. Allahu a'lam. Adapun surat yang lain sebelum haji, tahun pertama Hijriah, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun ke-9. Allahu a'lam. Gitu Pak. Ya. Ada lagi jamaah? Satu lagi silakan kalau yang mau bertanya. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan Pak. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak atas tambahannya itu jamaah. Ya intinya penting untuk kita belajar agama. Kenapa? Karena ya ini sebagaimana tadi kita sebutkan ada 5 poin. Ya semoga antum masih ingat.
ya minimal kalau mencatat ya apa itu lebih baik ya, karena ilmu kita bukan ya sekedar ya mendengar tetapi juga kita mencatat. Katanya Imam Syafi'i, beliau mengatakan qayyadul ilma bil kitabah. Ya ikat ilmu dengan menulis. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali di dalam membahas ya kitab tentang kesempurnaan dan keagungan agama Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.